Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Kenalkan, saya apoteker Anis Rahmawati, Magister Farmasi. Saya berasal dari program studi S1 Farmasi di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah bidang farmakologi dan farmasi klinik. Untuk mata kuliah yang saya ampu, diantaranya adalah farmasi klinik, farmakoterapi, swamedikasi, farmakologi klinik, KIE, dan efek samping obat. Di sini nanti saya akan menjelaskan salah satu kuliah yang saya ampu, yaitu pada mata kuliah farmasi klinik yang akan saya sampaikan secara Delivery Interaction Assessment atau DIA. Pada mata kuliah farmasi klinik, saya ampu pada semester 6 dengan beban SKS 2 SKS secara tim teaching. Terkait deskripsi mata kuliah farmasi klinik ini mempelajari diantaranya terkait konsep farmasi klinik dan perkembangannya di dalam kefarmasian, lalu pemantauan dan penyusunan terapi obat, kegiatan farmasi klinik, interaksi obat dan efek samping obat, pelayanan informasi obat dan konseling, pelayanan home care, dan yang terakhir adalah metode penyelesaian farmasi klinik dan identifikasi DRP. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah farmasi klinik diantaranya adalah mahasiswa mampu mempelajari tentang sejarah dan perkembangan farmasi klinik, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis detik, mahasiswa mampu memahami tentang konseling sebagai bentuk interaksi pemahaman pasien, mahasiswa mampu merencanakan, menyiapkan pengelolaan, dan pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan komunikasi kepada sejawat tenaga kesehatan lain atau masyarakat dengan menggunakan EU. Materi pembelajaran dari farmasi klinik diantaranya yaitu konsep farmasi klinik dan perkembangannya, lalu pemantauan dan penyusunan terapi obat, di mana di sini dilakukan penelusuran riwayat penggunaan obat dan bagaimana cara mendapatkan informasi obat pada seluruh pengobatan pasien, baik yang telah digunakan oleh pasien ataupun pada saat ini sedang digunakan oleh pasien. Penelusuran dapat menggunakan metode wawancara kepada pasien, keluarga pasien, atau dengan menggunakan data rekam medik. Lalu, materi pembelajaran selanjutnya adalah kegiatan farmasi klinik dan penelusuran secara EBF atau Evidence-Based Medicine. Selanjutnya, materi pembelajaran selanjutnya adalah penata laksanaan interaksi obat dan efek samping obat. Lalu nanti yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran adalah terkait pelayanan informasi obat dan konseling. Lalu ada pelayanan home care, lalu metode penyelesaian farmasi klinik dan identifikasi DRPS. Untuk sistem pembelajaran yang biasa saya lakukan diantaranya ada luring dan daring. Untuk luring biasanya saya akan menjelaskan kepada mahasiswa terkait mata kuliah yang saya ampu dengan melakukan tatap muka, berdiskusi dengan mahasiswa dan melakukan ceramah di kelas. Lalu ada juga sistem pembelajaran secara daring, baik melalui Zoom ataupun Google Meet, atau dapat juga melakukan via WA group yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Untuk metode pembelajaran, diantaranya saya menggunakan ceramah, diskusi, dan program based learning atau PBL. Interaksi dosen dan mahasiswa pada saat pembelajaran yang biasanya saya lakukan adalah yang pertama dengan melakukan diskusi dan ceramah di dalam kelas, bertatap muka di dalam kelas, lalu melakukan interaksi atau pembelajaran dengan Zoom ataupun Google Meet, lalu juga bisa dengan WA group, baik itu pengiriman materi atau mungkin
diskusi dengan mahasiswa. Lalu terkait untuk materi juga saya biasa melakukan mengirimkannya melalui e-learning yang sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di institusi kami. Untuk penilaian, sistem penilaian kami untuk tugas dengan bobot 20%, diantaranya terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur, lalu lain-lain 20% diantaranya adalah kehadiran mahasiswa, keaktifan mahasiswa, sikap dan perilaku mahasiswa. Lalu UTS dan UAS masing-masing bobotnya adalah 30%. Sistem penilaian tersebut sudah menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus. Demikian yang saya sampaikan dari PDD UKT Pengajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini yang bisa berkesempatan hadir pada perkuliahan farmasi klinik. Oke, baik. Sudah terlihat di layar. Ini kita melanjutkan temuan perkuliahan di farmasi klinik ya. Pada siang hari ini, kita akan membahas terkait bahan kajian pelayanan farmasi obat dan konseling. Oke, bisa dicek dulu WA-nya ya. Ada kuis, apakah mahasiswa sekalian tahu ya, apakah pelayanan farmasi obat dan konseling itu sama atau berbeda? Silahkan dijawab. Bu Anis tunggu. Oke. Di sini banyak yang menjawab masih sama ya. Sama. Nah ya. Oke. Karena masih sama, ini Bu Adis jelaskan dulu ya apa itu pelayanan informasi obat atau yang biasa kita singkat dengan PIO. Oke, baik. Dilatar belakangi dulu dari pengetahuan bidang kedokteran yang saat ini semakin berkembang ya. Karena semakin berkembang, maka kebutuhan informasi obat juga ini meningkat. Sehingga sikap pengunjung begitu dalam satu sarana kefarmasian juga mengikuti. Lalu juga yang melatar belakangi selanjutnya adalah terkait ketidakpahaman pasien terkait pengobatannya yang diterima oleh si pasien itu sendiri. Lalu ada tugas dari pelayanan farmasi klinik ya. Jadi si PIO ini kan masuk ya dari satu kegiatan farmasi klinik yang memang harus diterapkan di semua sarana kefarmasian gitu ya. Memang harus diterapkan. Sarana kefarmasian itu kan ada banyak ya, ada tidak hanya di rumah sakit gitu ya. Lalu karena pelayanan informasi obat ini memang harus diberikan secara benar, secara jelas begitu ya. Sehingga dapat meningkatkan kerasionalitasan dari penggunaan obat. Nah, sekarang Boris mau nanya nih, masih ingat nggak yang dimaksud dengan rasionalitas atau obat yang rasional itu yang seperti apa gitu? Ada yang bisa menjawab? Bisa dibantu Mbak Resti? Obat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Obat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ada yang bisa menjawab tambahan lainnya, Mbak Bella mungkin? Lebih ke tepat dosis sama pasien, Bu. Oke, betul. Jadi, yang namanya rasional ya, rasional itu berarti memang sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan yang dimaksud adalah tadi ya, ada tepat obat, tepat pasien, tepat indikasi, tepat cara pemberian obat, begitu ya, aturan pakainya, sampai dengan terjadinya efek samping obat yang harus kita waspadai. Nah, itu tadi yang melatar belakangi ya, terjadinya plan informasi obat itu harus kita berikan gitu ya. Diberikannya kepada siapa gitu ya, kepada pasien boleh, keluarga pasien boleh, dan tenaga profesi kesehatan lainnya juga bisa gitu ya. Nah, terkait definisinya sendiri ya, tadi sudah dijelaskan bahwa PIO atau plan informasi obat adalah satu kegiatan penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang dilakukan oleh
apoteker ya, oleh apoteker kepada siapa? Kepada pasiennya, keluarga pasien, dan tenaga profesional kesehatan lainnya. Di mana PIO ini sifatnya independen. Nah, maksud dari independen adalah tidak ada kontrol dari siapapun, misalkan tidak ada pesan-pesan gitu ya. Oh ini kalau nanti misalkan mau merekomendasikan obat harus pakai obat X ya gitu, tidak ada. Jadi memang harus sifatnya independen. Lalu harus objektif. Objektif yang dimaksud adalah tidak bias. Jadi informasinya tidak ngambang, tidak membuat orang bingung begitu ya, harus akurat. Lalu komprehensif maksudnya adalah dia meluas begitu dan informasinya harus update, harus yang terkini. Nah, pelaksanaan dari PIO tadi itu merupakan bagian dari satu standar pelayanan kefarmasian yang memang harus dilakukan, di mana regulasinya tidak hanya di rumah sakit gitu ya, baik di rumah sakit, di sarana kefarmasian lainnya, ada di apotek, di puskesmas, dan di klinik, juga harus melakukan PIO ya, pelaksanaan pelayanan informasi obat. Jadi kalau misalkan dilihat dari regulasinya ini ada di Permenkes nomor 72 untuk di rumah sakit, nomor 73 di apotek ya, nomor 26 tahun 2020 di puskesmas, nomor 34 tahun 2021 di klinik. Jadi di semua regulasi tersebut di situ menyatakan bahwa pelaksanaan PIO memang harus dilakukan guna untuk standar pelayanan kefarmasian gitu. Nah, tujuan dari PIO itu sendiri, yang pertama adalah menunjang ketersediaan informasi penggunaan obat secara rasional ya. Rasional tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, ada yang tepat obat, tepat pasien, tepat indikasi ya, dan semuanya berorientasi kepada pasien. Lalu menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya ya. Tadi ya, sesuai dengan definisinya, dengan maknanya bahwa PIO ini sendiri informasinya itu tidak hanya ke pasien, tapi juga ke tenaga kesehatan lainnya. Lalu menyediakan informasi obat untuk kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama pada KFT yang ada di rumah sakit gitu ya. Karena memang PIO sebenarnya kaitannya erat di rumah sakit, walaupun sebenarnya kalau secara regulasi itu diterapkan juga di sarana kefarmasian lainnya. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan profesionalisme dari apoteker. Untuk fungsi PIO sendiri ya, sebagai respon terhadap pertanyaan tentang obat ya, lalu memberikan masukan terhadap komite farmasi dan terapi atau KFT, terutamanya di rumah sakit, lalu pelaporan efek samping obat. Jadi dengan adanya informasi, dengan adanya pertanyaan ke PIO ya kan, maka nanti PIO akan mendokumentasikan ya kan apa yang terjadi gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa yang terjadi di dalam sarana kefarmasiannya gitu. Apakah terjadi efek samping gitu, apakah terjadi interaksi sehingga nanti bisa dilaporkan. Lalu fungsinya juga untuk ke PIO, lalu juga untuk pembuatan bulletin atau newsletter. Selanjutnya, di sini tadi sudah dijelaskan bahwa yang melakukan satu PIO atau melakukan pekerjaan PIO ini adalah seorang apoteker, di mana apoteker yang melakukan ini harus ada syaratnya. Syaratnya diantaranya ya kan harus memiliki kemampuan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan begitu ya. Lalu adanya kompetensi dia bisa melakukan penelusuran dan penyeleksian evaluasi bahwa apoteker yang melakukan PIO ini harus mengetahui fasilitas dari perpustakaannya ya, baik di dalam ataupun di luar rumah sakit dan juga mengetahui metodologi apa yang harus digunakan. Nah, ini kaitannya bahwa seorang apoteker PIO ini memang dia ditempatkan dalam satu ruangan khusus begitu ya, di mana ruangannya khusus ini tidak hanya meja dan kursi, tapi juga dilengkapi dengan alatan. Peralatannya apa begitu ya? Ada komputer yang bisa menelusuri informasi gitu ya. Lalu ada printer yang nantinya untuk mendokumentasikan gitu ya. Lalu ada buku-buku ya untuk mendukung memberikan jawaban atas informasi obat yang ditanyakan oleh pihak pasien, keluarga pasien ataupun tenaga profesional lainnya. Lalu si apoteker ini juga harus memiliki latar belakang pengetahuan tentang terapi obat. Lalu bisa berkomunikasi baik dia lisan maupun tulisan. Lalu dia memahami karakteristik dari penerima informasi obat. Nah, untuk kegiatan PIO-nya, di sini dibagi menjadi dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, sekarang mahasiswa kira-kira mengerti tidak bagaimana PIO yang secara aktif itu seperti apa dan PIO secara pasif itu yang bagaimana? Ada yang bisa? Mbak Yunita bisa? Atau Mbak Binsang bisa? Yang aktif PIO seperti apa? aktif itu lewat Iya. brosur gitu ya Bu ya? Pakai brosur gitu apa leaflet gitu ya Bu ya? Yang itu yang apa Mbak? Yang aktif? Yang aktif. Ya, Iya, betul, kalau yang betul pasif Mbak ya Bintang. telepon. Jadi,
Ya, jadi sesuai dengan gambarnya ini ya Mbak Bintang ya. Jadi justru yang aktif itu bukan yang kita ketemu pasien justru ya, tapi dia aktif melakukan suatu hal terkait informasi obat. Dia membuat leaflet, membuat poster, begitu ya. Sedangkan pelayan informasi obat yang pasif, dia justru dia tidak bersinggungan ya, tidak melakukan kegiatan gitu ya, tidak melakukan kegiatan aktif, tapi dia langsung dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi misalkan ada sejawat atau mungkin keluarga pasien yang nelpon begitu ya, itu masuk ke dalam kegiatan PIO yang pasif. Nah, si PIO ini ya, PIO ini berhasil apabila jumlah pertanyaan yang diajukan itu dia meningkat. Lalu jumlah pertanyaan yang tidak dijawab, tidak dapat dijawab itu dia menurun, lalu meningkatnya kualitas kinerja pelayanan. Lalu tadi ya, sesuai pembagian dari klasifikasi PIO tadi, yang aktif itu justru lebih banyak. Jadi kalau seandainya leaflet, bulletin, poster itu dihasilkan lebih banyak atau lebih meningkat, itu berarti indikator dari keberhasilan dari PIO suatu sarana kefarmasian. Lalu menurunnya keluhan atas pelayanan kefarmasian. Nah, tadi karena yang ditanyakan adalah tentang informasi obat, maka perlu sumber informasi ya. Sumber informasi di PIO ini dibagi menjadi 3. Ada primer, sekunder, dan tersier. Primer ini kaitannya dengan satu penelitian asli begitu ya. Lalu kalau sekunder biasanya dengan jurnal artikel, lalu kalau tersier biasanya terkait dengan textbook ya atau buku-buku begitu. Ini adalah skema dari atau alur dari PIO ya, pelaksanaan PIO. Jadi yang pertama diawali dengan penanya itu boleh pasien, keluarga pasien, atau mungkin di sini mungkin saya contohkan adalah tenaga kesehatan lainnya begitu ya. Tanya kepada ke apoteker PIO, lalu nanti apoteker PIO akan mengisi formulir dan mengklasifikasikan pertanyaan, apakah pertanyaan itu harus dijawab dengan sesegera mungkin atau dapat ditunda. Lalu akan menanya informasi dari latar belakang pertanyaan ya. Lalu dikumpulkan data dan dievaluasi. Tujuan dari mengevaluasi adalah untuk mengidentifikasikan apabila nanti ditemukan atau pertanyaan yang memang kontroversial. Jadi kalau ada pertanyaan kontroversial, maka jawabannya juga harus dicari dari sumber literatur yang paling baik, begitu ya, di antara yang sudah benar. Lalu mengkomunikasikan jawaban, makanya kenapa tadi apoteker harus punya skill komunikasi aktif baik lisan maupun tertulis. Lalu dokumentasi dan yang terakhir dilakukan follow up. Nah, ini adalah form dari PIO ya. Form dari PIO ini menjawab semua yang ada di skema PIO. Nanti di akhir mahasiswa akan Bu Andis berikan satu macam kasus ya untuk menjawab dari form PIO ini. Di mana form PIO ini isinya sudah lengkap ya, ada penanyanya siapa, ditanya lewat apa gitu ya. Dia bertanya dari Bangsalkah atau mungkin dari instalasi mana begitu ya. Lalu klasifikasi pertanyaannya itu berupa apa gitu. Nanti mahasiswa nanti diperumpamakan menjadi apoteker ya, apoteker dari PIO. Nanti dia pertanyaannya apa, lalu dijawabnya dari sumber informasi apa, bisa dituliskan dalam referensinya, gitu ya. Nah, sekarang yang PIO, apakah sudah dimengerti? Kalau sudah dimengerti, bisa saya lanjutkan dengan konseling. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan dengan konseling ya. Jadi biar mahasiswa di sini mengerti, ternyata memang PIO dan konseling itu ada perbedaannya. Tadi kan yang ya, kalian jawab di kuis tadi, polling tadi adalah sama ya. Jadi ternyata konseling itu berbeda dengan PIO, walaupun sebenarnya sama-sama dia penyampaian informasi obat. Nah, bedanya kalau yang PIO tadi ya ditekankan ya selain pasien boleh dengan tenaga kesehatan lainnya, tapi kalau konseling dia hanya ke pasiennya. Nah, background atau latar belakang yang terjadinya konseling ini kebanyakan adalah terjadinya ketidakpatuhan obat. Bisa karena lupa, bisa karena memang disengaja ya oleh pasien tidak minum, bisa karena terlalu banyaknya obat, ya kan? Karena banyak ya pasien saat ini menerima tidak hanya 1-2 obat, tapi mungkin lebih dari 3 begitu. Lalu ada juga pasien yang memang minum sebagian, jadi mungkin dia menganggap oh ini saya minum, yang lain enggak gitu. Karena dia tidak paham atau tidak mengerti, ternyata justru yang dia tidak minum itu justru yang memang obat yang memang untuk terapinya gitu ya, bukan terapi suportifnya begitu. Nah, karena ketidakpatuhan ini yang menyebabkan meningkatnya efek samping obat dan interaksi obat pada pasien, sehingga harus dilakukan konseling ke pasien gitu ya. Ini adalah yang melatar belakangi dari konseling. Jadi sebenarnya hampir mirip ya dengan PIO itu tadi ya kan, sama-sama ada faktor ketidakpatuhan. Sesuai tadi yang saya jelaskan bahwa di dalam konseling ini adalah satu pemberian nasihat obat pasien yang dilakukan oleh apoteker.
khusus ke pasiennya. Nah, di dalamnya isinya ada konsultasi obat, informasi terkait obat, ada edukasinya juga, jadi menambah pengetahuan supaya pasien lebih memahami gitu ya. Juga ada terkait bagaimana cara penggunaan obat, metodenya harusnya seperti apa gitu ya. Itu terkait konseling ke pasien. Indikator keberhasilannya ada keterbukaan ya, si apoteker yang memberikan konseling ini harus terbuka, harus setara. Jadi jangan sampai dia dianggap lebih high ya, lebih tinggi gitu ya, karena saya apoteker gitu, saya lebih tahu, itu tidak boleh gitu. Justru kita harus merasa setara dulu dengan pasien gitu ya. Lalu kita harus buat pasien itu lebih percaya ya kan, kita harus empati dengan pasien, lalu harus suportif ya. Nah, sama dengan Bio. Seorang apoteker yang memberikan konseling itu juga harus memiliki pengetahuan yang lebih ya, harus juga mahir dalam komunikasi, jadi communication skill-nya harus baik ya, baik itu dia secara lisan maupun tidak begitu. Lalu juga memiliki nilai-nilai atau attitude yang lebih baik. Nah, untuk materi konselingnya dia sebenarnya standar ya, jadi terkait indikasi, dosisnya, aturan pakai begitu ya. Nah, bagaimana cara penyimpanan gitu. Lebih luas yang PIO. Kalau PIO ini bisa stabilitasnya seperti apa begitu ya, dan lain sebagainya. Lalu tahapan konseling dibuka dengan pembukaan ya, dengan menyapa pasien begitu ya. Dia lebih harus komunikasi face to face begitu. Uh, Diawali dengan senyum, ramah begitu ya, sopan ya kan. Lalu kita harus memberikan pasien kesempatan ya untuk apa ya, supaya dia lebih nggak menutupi apa yang mau diungkapkan begitu ya. Jadi si apoteker harus menjadi pendengar yang baik. Lalu tahapan selanjutnya adalah penilaian awal, bagaimana cara bertanya kepada ke pasien. Lalu selanjutnya pemberian informasi dan follow up. Untuk yang penilaian awal dibagi menjadi tiga ya, ada prime question ya, karena ini penilaian awal ini terkait dengan pertanyaan pada pelaksanaan kuesioner ya. Ada prime question, ada show and tell, dan final verification. Jadi untuk yang prime question ini biasanya lebih bagaimana cara atau untuk mengetahui pasien ini sudah paham belum dengan obatnya, sudah tahu belum dengan obatnya. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah kesalahan terkait informasi yang sudah diberikan dokter ke pasien. Jadi kita harus cross check begitu ya, apakah si pasiennya paham atau belum. Kalau untuk yang show and tell ini lebih ke arah si pasien ini bisa merubah terkait sikapnya dengan pengobatannya ya. Jadi misalkan dia sudah pernah punya pengobatan atau obat yang dipakai dengan obat yang sekarang ini ada perubahan tidak? Itu show and tell. Kalau final verification ini adalah gabungan antara prime question dan show and tell. Ini jadi penilaian awal ketiga ini adalah satu metode pertanyaan untuk mengulas konseling yang diberikan ke pasien. Nah, dari sini terkait PIO dan konseling sudah paham semuanya mahasiswa sekalian? Sudah, Sudah belum? Ampun, Bu. Sudah. Atau adakah yang ditanyakan? ada Ada, silahkan. Mbak Yunita? apa apoteker yang melakukan PIO harus memahami dahulu kelas karakteristik penerima informasinya. Oh, tadi ya di slide PIO ya, Mbak ya. Kenapa sih Bu kok harus tahu gitu karakteristik penerima informasi obatnya? Jadi begini Mbak Yunita, penerima informasi obat kalau untuk yang di PIO itu kan tidak hanya pasien ya Mbak ya, ada juga dokter, ada perawat, ada juga mungkin sesama farmasi begitu ya, atau mungkin tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi dengan kita mengetahui siapa sih yang menerima informasi obat kita mengetahui gitu ya, siapa yang menginginkan informasinya. Jadi pada saat kita memberikan penjelasan terkait obat, kita tidak salah dalam hal apa? Dalam menjawab. Jadi jangan sampai kita memberikan satu jawaban ke pasien awam, tapi kita menjelaskannya dengan bahasa ilmiah gitu. Nah, jadi itu kan bisa apa ya? Nanti malah pasiennya jadi salah gitu. Jadi lebih ke arah sana. Jadi kalau kita tahu siapa yang kita berikan informasi, kita tidak salah memberikan jawaban. Jadi kita berkomunikasi kepada pasien dan kepada teman atau tenaga kesehatan itu sesuai dengan porsinya. Itu ya Mbak Yunita ya. Ada lagi yang ditanyakan atau Mbak Yunita sudah paham? Sudah paham. Sudah paham, alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan? Ada, Bu. Ada, silahkan Mbak Resti ya.
Iya, Bu. Bagaimana cara membedakan literatur yang baik, Bu? Kalau literatur yang baik, kan literatur banyak ya Mbak ya tadi ya, ada sumber informasi itu kan ada apa saja, ada primer, ada sekunder, ada tersier ya, itu ya. Nah, karena saking banyaknya, cara membedakannya di antaranya adalah kita harus menentukan kredibilitas dari sumber informasi itu. Caranya adalah dengan mengecek view websitenya. Nah, dengan misalkan cek ya tiga kata terakhir di webnya. Jika dia mengandung edu, ya kan biasanya ada www apa gitu ya, terus ada edu atau ada gov atau ada org, ya itu adalah yang literatur yang akurat atau literatur yang kredibel. Bisa dipakai ya Mbak. Tapi kalau yang tidak, misalkan hanya blog begitu, lebih baik tidak digunakan. Gitu Mbak Resti, paham ya penjelasan saya? Bu. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan simpulan ya. Jadi, yang dimaksud dengan PIO dan konseling tentunya berbeda ya. Bedanya di mana? Yang pertama adalah terkait ruangannya, lalu orientasinya kepada siapa, begitu ya. Ada yang ke tenaga kesehatan dan ada yang ke pasien. Ada yang harus dengan tatap muka dan ada yang tidak perlu. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, ada satu yang bisa saya sampaikan lagi terkait tugas ya tentang PIO yang nanti bisa kalian kumpulkan. Bisa terlihat ya, ini adalah satu form PIO, nanti bisa kalian jawab. Dan ini adalah pertanyaannya. Ya, pertanyaannya di sini adalah ada seorang apoteker yang menanyakan terkait interaksi obat ketiga macam obat ini ya, metformin, amlodipin, dexamethasone ya, kepada apoteker yang bertugas. Nah, apoteker yang bertugas ini adalah kalian. Di sini bisa dibantu, ada yang mengerti kira-kira mau dicari di mana? Interaksi obatnya. Interaksi obatnya, betul. Mau dicari di mana kira-kira? Di Medscape, Bu. Medscape, Bu. Oke, Medscape. Ada yang sudah menemukan? Ada interaksi. Ada interaksi. Mbak Yunita menemukan apa? Amlodipin sama metformin. Menyebabkan apa Mbak interaksinya? Amlodipinnya itu menurunkan efek metforminnya, Bu. Oke, betul. Nah, ini tadi jawabannya sebenarnya sudah dapat kisi-kisi dari Mbak Yunita ya. Nah, jadi memang terjadi interaksi obat, lalu nanti bisa dicari efek sampingnya ya. Nah, silahkan mahasiswa menjawab ya jawaban tugas ini. Bisa nanti dikirimkan via email ataupun melalui WA Group. Sampai di sini, sudah paham? Sudah? Oke, baik. Saya stop share. Saya sekiankan perkuliahan siang hari ini. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Bella, Mbak Terima kasih, Yunita, Bu. Mbak Amel, Mbak Sekar, Mas Theo.